Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Santri kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah yang Ustadz banggakan, insyaallah kalian calon-calon dai, insyaallah kalian calon-calon hafiz dan hafizah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sosialisasi tentang jurusan-jurusan yang berada di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah. Sebelum kita mendengarkan itu, Ustadz akan menyampaikan beberapa pesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa ayat di dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya dalam pribadi kita mempunyai kecerdasan-kecerdasan khusus. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri tidakkah kamu memperhatikan? Ayat ini berbentuk pertanyaan. Allah memotivasi kita agar kita mengenali diri kita sendiri. Begitu pentingnya dan sentralnya pribadi. Kita harus mengetahui kecerdasan-kecerdasan yang ada pada diri kita sendiri. Imam Qurtubi menafsirkan pada ayat ini, apakah mereka tidak melihat dengan penglihatan tadabbur dan tafakkur, sehingga mereka mendapatkan petunjuk bahwasanya pada diri mereka telah terjadi peristiwa dan perubahan. Panca indera kita lebih mulia dari bintang-bintang yang menerangi. Pendengaran dan penglihatan kita laksana matahari dan rembulan yang selalu menerangi, sehingga menemukan hal-hal yang perlu kita ketahui. Anak-anakku sekalian, santri kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah, Allah berfirman, Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Watansawna anfusakum. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengintrospeksi diri. Jadi kita harus mengenali diri kita. Di sini ayat yang sudah Ustadz sampaikan di sini, Ustadz mengajak santri Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah wabil khusus kelas 9 yang insya Allah kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, di mana di sana ada 3 jurusan. Ada PK, ada IPA, dan ada IPS. Masing-masing kita mempunyai kecerdasan tersendiri. Si A tidak bisa disamakan dengan si B. Si B tidak bisa disamakan dengan si C. Maka kenalilah diri kita dan kenalilah jurusan-jurusan yang ada di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah. Maka pilihlah sesuai dengan kecerdasan kita. Tidak ada kelebihan antara IPA dan IPS dan PK. Masing-masing mempunyai kelebihan,
Masing-masing mempunyai mumayyizat. Manakah kita, kecerdasan pribadi kita yang cocok dengan ini? Santri kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, dua agenda kita yaitu sosialisasi penjurusan yang berada di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, dan yang kedua adalah psikotes. Ustadz berharap kalian betul-betul mengikuti dengan baik dan memperhatikan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan ilmu yang barokah. Akhirul kalam, Ustadz ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadz Sugeng Depri Barito, di Madrasah Aliyah diamanahi sebagai guru BK ya. Dalam hal ini Ustadz ingin menjelaskan terkait mekanisme penjurusan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah ya. Ini mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah agar bisa disiapkan ya terkait penjurusan ya. Yang mana kita ketahui bahwa penjurusan di Madrasah Aliyah ini dimulai ketika kelas 10 ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang penjurusan itu dilakukan ketika kelas 11 dan kelas 12. Misalkan Ustadz dulu penjurusan itu dilakukan ketika kelas 12, sehingga masih banyak waktu ya untuk mengenal apa itu IPA, apa itu IPS, apa itu PK ya. Sehingga kita terkurangi ya kebingungannya ya. Tapi untuk saat ini ya, untuk beberapa tahun ini penjurusan itu dimulai ketika kelas 10 ya, sehingga kita harus bersiap-siap, kita harus menentukan pilihan, yaitu dia ketika antum-antuna kelas 9 ini ya. Sehingga perlu sekali untuk antum-antuna semuanya ya mempelajari apa itu IPA, apa itu IPS ya, atau apa itu keagamaan ya, sehingga nanti kita sudah bersiap dan sudah yakin, sudah mantap dengan pilihan jurusan kita. Penting ya, kenapa penting ini? Karena tentunya akan menentukan masa depan kita ya, sehingga ikhtiar kita ya, entah itu kita banyak bermusyawarah dengan guru-guru kita, bermusyawarah dengan kakak-kakak kita tentang apa itu jurusan IPA, apa itu jurusan IPS, dan apa itu jurusan PK, harus dilakukan ya. Terutama juga tentunya bermusyawarah dengan orang tua kita ya. Dan tentunya juga yang kedua adalah ikhtiar yang kedua, yaitu kita beristikharah ya, meminta pendapat atau meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ikhtiar ini tentunya tidak boleh kita tidak dilaksanakan ya, harus dilaksanakan ya. Nah, sekarang ya kita akan melaksanakan sosialisasi penjurusan adalah mungkin bisa disebut dengan bermusyawarah dengan orang-orang yang kita anggap sangat paham dengan jurusan IPA, sangat paham dengan jurusan IPS, sangat paham dengan jurusan PK ya. Makanya penting sekali kita untuk menyimak ya nanti pemaparan dari ustadz-ustadz yang memaparkan tentang secara lebih detail ya, apa itu PK, apa itu IPS, dan apa itu IPA ya. Nah, dalam hal ini Ustadz sendiri akan memaparkan terkait mekanisme penjurusan di kelas 10 di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah ya. Dalam hal ini Madrasah Aliyah Husnul Khotimah akan mempertimbangkan banyak hal ya dalam penjurusan ini ya. Tidak hanya dari nilai rapot ya, tidak hanya dari nilai hasil psikotes, tapi juga ada berbagai aspek yang akan kita pertimbangkan ya. Dalam hal ini untuk penjurusan PK ya, tentunya kita akan mempertimbangkan nilai bahasa Arab ya. Yang rata-rata kami harapkan adalah rata-rata 80, yang PAI-nya 85, IPS yaitu matematikanya 80, dan MAPEL IPS-nya juga 80 ya. Dan IPA rata-rata rapot MAPEL matematikanya 85 dan MAPEL IPA-nya 80 ya. Itu rata-rata minimal yang kita harapkan oleh antum untuk memilih jurusan-jurusan di Madrasah Aliyah ini ya. Dan kami juga mempertimbangkan data nilai tryout ya.
Jadi mungkin ketika kelas 9 ini ada tryout, nah itu juga kita pertimbangkan dalam penjurusan di Madrasah Aliyah ya. Termasuk juga ada rekomendasi dari guru MTS yang tentunya juga ini hasil musyawarah dengan guru-guru mapel ya yang ada di Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah ya. Dan juga termasuk kita mempertimbangkan hasil psikotes ya. Nah ini dalam beberapa minggu ke depan insya Allah Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah akan menyelenggarakan psikotes ya. Kami harapkan nanti dalam pelaksanaannya ya rekan-rekan semuanya melaksanakan psikotes itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena ini nanti akan jadi pertimbangan kami dalam menentukan penjurusan nanti ya. Kemudian juga dari angket peminatan ya, kami juga pastinya mempertimbangkan minat antum dan juga harapan dari orang tua antum-antuna semuanya ya. Artinya minat dan harapan orang tua juga tidak kami abaikan ya. Nah kemudian setelah itu akan dilakukan penjurusan ya, pertimbangan-pertimbangan oleh kami berdasarkan tadi ya. Baru kemudian kita tentukan antum-antuna semuanya ini layaknya di jurusan yang mana ya. Dan seperti kita ketahui bersama, yaitu di Madrasah Aliyah ini memiliki 3 jurusan ya, yaitu IPA, IPS, dan PK yang insya Allah nanti secara detail akan dipaparkan oleh ustadz-ustadz kita ya. Tolong untuk disimak baik-baik, kemudian dijadikan pertimbangan ya. Dan tentunya juga ya pastinya dimusyawarahkan dulu dengan para orang tua antum-antum semuanya ya. Mungkin ustadz sekilas akan memaparkan tentang profil dari jurusan-jurusan di Madrasah Aliyah ya. Dalam hal ini pertama adalah jurusan IPA. IPA ini mapel yang khasnya itu fisika, kimia, dan biologi ya. Nah ini mapel yang khasnya ya. Kalau untuk jurusan IPS, mapel khasnya itu jurusan ekonomi, mapel ekonomi, sosiologi, dan geografi yang insya Allah nanti juga akan secara detail akan dipaparkan oleh Ustadz ya. Kemudian dari jurusan PK, mapel khasnya adalah usul fikih, ilmu tafsir, dan ilmu hadis ya. Kemudian untuk nanti ya peluang-peluang nanti untuk kuliahnya, untuk IPS nanti banyak ya, ada psikologi, ilmu komunikasi, kriminologi, sosiatri, ilmu perpus ya, dan hubungan internasional ya. Untuk jurusan PK juga insya Allah juga banyak sekali peluang-peluang untuk nanti di perkuliahan ya. Biasanya ke prodi syariah ya. Bisa itu ke Lipia atau ke Madinah ya, atau ke Al-Azhar ya, atau juga bisa juga ke lintas jurusan sebenarnya bisa juga ya, ke IPS juga ya, misalkan ke perbankan syariah, ke ekonomi syariah itu bisa ya, terbuka peluang untuk kemudian menggeluti ekonomi-ekonomi yang berbasis syariah juga ya. Kemudian untuk IPA ya, alhamdulillah nih alumni-alumni kami juga banyak yang misal ke kedokteran ya, walaupun ini bukti ya, walaupun dari pondok pesantren tapi bisa gitu ya untuk memasuki jurusan-jurusan kedokteran ya. Kemudian juga banyak juga yang ke teknik ya, entah itu teknik informatika atau teknik-teknik yang lain ya, teknik sipil, teknik arsitek ya. Untuk profil dari lulusan Madrasah Aliyah ya bisa kita lihat ya, di sini ada dari kedinasan ya. Kemudian juga ada yang masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Ini ke Turki juga alhamdulillah banyak sekali, ada 10 ya. Ini di lulusan 2018 ya, 2019 ya. Kemudian ke Mesir juga ada 13 ya, alhamdulillah. Kemudian juga kita lihat nih data ada ke Unpad ya. Alhamdulillah banyak ya, sampai ada 14, kemudian juga ada ke Undip sampai 15 ya. Ini dari berbagai jalur masuk ya, entah itu dari jalur undangan atau jalur tulis atau jalur prestasi ya. Jadi jalur prestasi ini bisa melalui jalur rapot atau prestasi-prestasi baik akademik maupun non-akademik ya. Non-akademik ini pernah ada yang masuk melalui jalur prestasi lomba fotografi, lomba seni ya, mural, atau juga lomba nasyid ya, atau juga prestasi dari kegiatan-kegiatan eskul ya, misalkan kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, taekwondo ya, alhamdulillah ya. Kemudian juga kita lihat dari data selanjutnya di tahun 2018 nih alumni kita juga ada yang masuk ke kedinasan STMKG ya, STTD, ada yang juga ke STAN, ada yang juga ke STIS ya,
ke Libya ada 10 orang, ke Mesir sampai ada 23 orang ya, alhamdulillah sekali ya. Kemudian di Unpad juga alhamdulillah selalu banyak ya. Kalau di tahun 2018 ini ada 25 orang ya, alhamdulillah ya. Nah, ke Turki juga nih alhamdulillah tiap tahun ada peningkatan ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini Madrasah Aliyah Husnul Khotimah bekerja sama dengan Divisi Ekonomi, kemudian juga BK MTS ya, menyelenggarakan program yang kita namakan dengan HK Edu Internasional ya. Ini berfungsi ya untuk membantu antum-antuna semuanya ya, untuk bagaimana bisa lancar kita bantu ya ke Turki ya, baik itu dalam rangka wisata ataupun dalam rangka kuliah ya. Nah, ini insya Allah akan kita bimbing ya dari awal ya, dari mulai persiapan ke Turki, kuliah ke Turki, sampai nanti mendapatkan perkuliahan di sana ya. Bahkan nggak cuman sampai mendapatkan perkuliahan ya, selama kuliah pun insya Allah nanti akan terus kita bimbing ya, sampai kemudian perkuliahan itu selesai di sana ya. Insya Allah nih tahun ini akan segera kita luncurkan ya, mudah-mudahan kemudian alumni-alumni dari Madrasah Aliyah Husnul Khotimah ini akan banyak yang bisa studi lanjut ke Turki ya. Kemudian ini data terbaru ya dari lulusan tahun 2020 ya. Kita lihat alhamdulillah nih yang keterima ke perguruan tinggi negeri ada 76% ya dari semua lulusan alumni tahun kemarin ya. Dan ke kedinasan juga alhamdulillah ya ada beberapa orang, dan ke perguruan tinggi juga ini kita bisa lihat ada dari Malaysia, ada yang ke Mesir ya, dan ada juga yang belum tercantum yaitu ke Cina juga ada ya, alhamdulillah ya. Dan yang kemarin baru berangkat alhamdulillah ke Mesir ya, ada tambahan lagi ya, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan antum-antuna semuanya bisa menyusul ya kakak-kakak kita untuk bisa melanjutkan perkuliahan ini ya, entah itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Akhwat dan ikhwan ya kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Salam sehat, selalu terapkan protap AKB di rumah dengan 3M-nya ya, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin sebagai ikhtiar kita menghadapi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah Husnul Khotimah sudah bebas dari COVID-19 ini atas doa dari antum dan antuna semua ya. Pagi ini insya Allah anak akan menyampaikan hal yang lain ya, bukan masalah kepembinaan atau masalah taujih yang lain, tetapi lebih memilih kepada perwakilan dari jurusan IPA di Aliyah untuk antuna yang tahun depan, untuk antum dan antuna yang tahun depan akan berubah seragam dari biru putih menjadi abu-abu ya. Persiapkan diri dari sekarang, pilih jurusan yang cocok, karena tidak ada jurusan yang paling bagus, tidak ada jurusan yang keren, yang ada adalah jurusan yang cocok dengan diri kita, dengan kepribadian kita, dan juga dengan cita-cita kita ya. Maka mari kita gali potensi, silahkan masih ada waktu berpikir. Nah, untuk jurusan IPA sendiri ya, jurusan IPA itu adalah salah satu jurusan di Madrasah Aliyah atau di SMA yang tentunya kita tahu semua, bahkan mungkin antuna juga antum semua juga sudah tahu, belajar tentang ilmu pasti, ilmu eksakta, ilmu kauniyah ya. Tujuannya apa? Kita sebagai muslim tentunya memilih jurusan IPA adalah untuk lebih banyak bersyukur lewat ayat-ayat kauniyah ya. Mungkin kalau jurusan PK lewat ayat-ayat qauliyah ya, dalilnya dalil nakli ada di Al-Qur'an dan hadis. Maka jurusan IPA mari kita buka ya, mari kita tingkatkan syukur kita dengan membedah ya, membedah tentang hukum alam, tentang fenomena alam, tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya.
Apa saja yang dipelajari di IPA ya? Ada beberapa mata pelajaran peminatan yang harus menjadikan patokan ya kalau antum dan antuna mau memilih IPA ya. Di antaranya materi-materi atau mata pelajaran peminatan itu adalah matematika. Jadi di aliyah itu ada 2 mata pelajaran matematika. Ada matematika umum, matematika yang dipelajari di semua jurusan ya. Ada matematika khusus untuk peminatan di IPA yaitu matematika minat. Nah, matematika minat ini harus dikuasai gitu ya. Kenapa? Karena babnya sama, hampir sama dengan matematika umum, cuma ada pendalaman. Contoh misalnya, kalau di matematika umum belajar limit secara umum, kalau di matematika IPA atau matematika peminatan belajarnya limit trigonometri gitu ya, sudah agak lebih mendalam lagi. Kemudian mata pelajaran yang peminatan yang kedua adalah fisika ya. Fisika mungkin di MTS atau di SMP gitu ya, kita belajar tentang mata pelajaran IPA ya, di mana di dalamnya masih terkumpul antara fisika, biologi dan kimia. Nah, nanti di aliyah di jurusan IPA sudah terpisah ya. Fisika tersendiri, kimia tersendiri, kemudian biologi tersendiri ya. Untuk pelajaran fisika, bagaimana kita belajar tentang fenomena peristiwa alam sebenarnya ya, yang dibuktikan dengan hukum-hukum dan teori yang sebenarnya bagi antum dan antuna yang belajar di pesantren itu semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana teori penciptaan bumi dan langit atau tata surya dari mulai teori kabut dan ujungnya kepada the Big Bang teori gitu ya, ternyata itu sudah ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kita lahan untuk bersyukur dan terus bersyukur. Kemudian juga di dalam fisika belajar juga tentang hukum-hukum alam ya. Mungkin kalau ditanya ya, misalnya tanya apa itu fisika, hampir sebagian santri yang dari MTS menjawab fisika itu pusing, rumus, hitungan, matematika, puyeng. Padahal belum belajar fisika, belajarnya kan IPA ya, tapi bisa menyimpulkan seperti itu. Sesungguhnya bukan demikian gitu ya. Hitungan, matematika dan lain-lain hanya untuk membantu kita belajar berpikir logis dan sistematis gitu ya. Kemudian materi mapel yang berikutnya adalah mapel kimia. Di dalamnya kita belajar tentang zat dan larutan. Bagaimana karakteristik dari senyawa, bagaimana karakteristik dari yang luar biasa, kita bersyukur sekali bisa belajar di mata pelajaran IPA ini. Contoh misalnya gitu ya. Contoh misalnya hidrogen itu gas, oksigen juga gas. Tapi kalau sudah digabung dalam senyawa jadi H2O jadi air ya. Karbon gas, hidrogen, oksigen. Tapi kalau digabung menjadi C6H12O6 itu nasi. Itu luar biasa ya. Belajar kimia di sisi dilihat dari sisi yang lain, tidak hanya dari persamaan reaksi saja ya. Nah, ini akan kita pelajari ya. Antuna pelajari sampai betul-betul kita bahwa dari mulai sifat atom yang paling kecil sampai ternyata alam semesta ya, dunia, alam raya, ternyata hanya Allah yang satu penciptanya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mata pelajaran biologi ya. Jadi peminatan itu ada 4 matematika minat, fisika, kimia dan biologi. Kalau biologi tentunya kita belajar tentang makhluk hidup ya, dengan berbagai halnya, habitatnya, reproduksinya dan sebagainya. Dan ini akan sangat lebih mengena ketika kita bisa melihat bagaimana alat pernafasan kita, misalnya dengan membedah ikan, membedah ayam, maka akan terlihat bagaimana alat pencernaannya, alat pernafasannya, alat reproduksinya, yang semestinya kita senantiasa bisa bersyukur. Bukan hanya targetan kita ingin masuk ke dokteran, tetapi lebih kepada rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah yang luar biasa ya. Akhwat dan ikhwan semuanya, itu mata pelajaran minat yang dipelajari di IPA ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan nanti bagi antum-antuna yang ingin memilih IPA. Nah, sekali lagi Anda menyampaikan bahwa tidak ada jurusan yang paling keren, tidak ada jurusan yang paling bagus. Yang ada adalah jurusan yang cocok dengan potensi kita dan juga dengan cita-cita kita. Kalau ingin ke IPA, latih. Mau tidak mau belajarnya harus melalui tulisan, melalui coretan. Nggak bisa belajar IPA sambil tengkurap gitu ya, baca buku, nggak bisa.
Bagi antuna yang suka berpikir logis, sistematis, mungkin potensinya ada di IPA. Bagi yang suka berargumen tentang ilmu-ilmu kemasyarakatan, mungkin potensi antuna ada di IPS. Yang pasti dari husnul khotimah kita ingin mengisi semua sisi kehidupan, ya. Semua bidang harus ada. Kenapa? Karena dari pesantren diharapkan mau belajar ilmu agama, mau belajar ilmu alam, mau belajar ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan umat secara umum. Nah, kuliahnya apa saja? Kuliahnya banyak, ya. Jangan semata-mata masuk IPA karena hanya ingin masuk kedokteran. Seolah-olah tidak ada profesi lain yang lebih keren selain menjadi dokter. Banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Kalau antuna ingin masuk jurusan teknik, berarti silahkan dikuatkan di mata pelajaran fisika. Kalau antuna ingin masuk jurusan kedokteran, silahkan kuatkan di biologi. Kemudian kalau masuk farmasi, mungkin kuatkan di mata pelajaran kimia. Insya Allah semua saling melengkapi satu sama lain, ya. Selamat menggali potensi, pilih jurusan yang cocok, ya, yang kira-kira kita bisa mengeluarkan potensi kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa mencapai cita-cita kita dengan sebaik-baiknya untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Barakallahu fikum jami'an. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, para santri baik putra maupun putri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Karunia. Saya guru qawaid nahwu di Aliyah tentunya, dan saya lulusan LIPIA. Ketika SMA mengambil jurusan IPS dan hobi saya main komputer, ya. Jadi kenapa saya menyampaikan itu? Saya ingin memberikan gambaran pada antum-antuna bahwa jurusan itu penting, tapi tidak membatasi, ya. Artinya anak PK sekalipun boleh kok dia suka main komputer. Anak IPS juga bisa masuk LIPIA, ya. Dan anak PK boleh juga belajar yang lain seperti itu. Artinya ketika kita berbicara tentang jurusan, silahkan pilih jurusan yang menurut antum-antuna cocok, tapi jangan membatasi diri bahwa karena saya anak PK saya nggak mau belajar matematika, karena saya anak IPS saya nggak mau belajar qawaid. Nah, jangan seperti itu, ya. Taib, di sini saya akan menjelaskan tentang kalau saya masuk PK, di PK tuh ngapain aja sih? Nah, itu ya. Di PK tuh ngapain aja sih? Di PK, antum-antuna semua akan belajar banyak sekali materi-materi syar'i. Ya, di antaranya materi mata pelajaran yang saya ampu yaitu qawaid nahwiyah. Ya, saya yakin antum-antuna ketika mendengar ini semuanya pasti senyum. Wah, Ustadz, qawaid katanya. Ya, qawaid ini mapel yang bukan hanya tidak favorit di PK sendiri, tapi juga tidak favorit di semua jurusan. Saya tahu itu, ya. Tapi percayalah, belajar qawaid itu sebetulnya sangat menyenangkan kalau kita tahu caranya. Nah, bagaimana caranya belajar qawaid yang benar, Ustadz? Masuk PK, ya. Jadi kalau pengen tahu bagaimana cara belajar qawaid yang benar, masuk PK. Karena banyak sekali orang-orang yang sesat, salah faham, bahkan bisa mendirikan aliran sesat itu gara-gara salah dalam qawaid. Nah, kemudian apalagi ketika saya belajar masuk PK, saya belajar apa lagi? Ngapain lagi? Apakah melulu semuanya belajar bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih? Iya, antum-antuna akan belajar fikih, betul. Tapi karena fikih ini modelnya adalah hukum, ya, maka sasarannya itu sebetulnya bukan semata-mata domain mapel PK saja. Kalau antum belajar fikih, maka antum juga akan terbuka wawasannya terhadap wawasan kesosialan, wawasan keekonomian, bahkan wawasan sains gitu ya. Kalau antum tidak suka matematika, masuk PK gitu ya, maka antum akan tetap ketemu yang namanya faraid, ngitung juga. Harus siap dengan itu. Kalau antum nggak suka ekonomi, masuk PK, jangan salah, di PK itu ada juga bahas tentang ekonomi syariah. Nah, jadi artinya ketika kita masuk PK, insya Allah dengan niat yang benar, dengan cara belajar yang efektif, antum semua akan menikmati belajar di PK. Ya, jadi masuk PK itu belajar syariat, iya.
Tapi juga jangan membatasi diri ya. Jangan sampai terbawa mindset, saya masuk PK biar nggak usah belajar matematik, saya masuk PK biar nggak ketemu sama ekonomi, saya masuk PK biar nggak harus ngafalin sejarah. Semua model pelajaran itu sama aja di semua jurusan. Antum masuk PK tetap harus ketemu matematika, antum masuk PK tetap harus belajar ekonomi, antum masuk PK nggak mau ngafal sejarah, antum akan ketemu dengan Sirah dan SKI, itu juga sama sejarah gitu kan. Maka masuk PK insya Allah akan menyenangkan, akan membuat kita nyaman kalau kita tahu caranya dan kalau kita punya tujuan yang tepat seperti itu. Terus Ustadz, kalau saya lulus dari PK saya bisa jadi apa? Kalau saya masuk PK saya bisa nggak jadi seorang akuntan? Saya masuk PK bisa nggak saya jadi seorang politikus? Saya masuk PK bisa nggak saya belajar sains? Nah, masuk PK tentunya tujuan utamanya adalah menghantarkan antum-antunna semua belajar di kampus yang berbasis syariah. Ya jelas, tujuan utamanya kalau antum ingin masuk ke Madinah, ke Al-Azhar, ke Mesir, ke Kairo, ke Maroko, kemudian ke kampus-kampus Timur Tengah, maka masuk PK jelas itu tujuannya. Tapi masuk PK bukan berarti tidak boleh masuk jurusan psikologi. Masuk PK bukan berarti tidak boleh belajar ekonomi. Masuk PK boleh kok nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya di jurusan sains. Jadi insya Allah masuk PK itu akan menyenangkan kalau antum tahu caranya dan kalau antum benar-benar menjalankan orientasinya seperti itu. Jangan takut masuk PK, karena masuk PK seperti yang saya sebutkan tadi, saya Hendra Karunia dulu hobinya sosial, masuk ke Lipia sebagai guru syariah, sebagai mahasiswa syariah, dan sampai sekarang saya masih menjalankan hobi saya bermain komputer. Jangan membatasi diri dengan jurusan yang antum masuki ya. Masuk PK bukan berarti nggak akan belajar matematika. Masuk PK bukan berarti menghindar dari pelajaran sejarah dan ekonomi. Tapi masuk PK karena kita punya tujuan, karena kita punya orientasi, kita punya cita-cita. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadz Didin Mulyanto di Husnul Khotimah Kuningan. Ustadz mendapatkan amanah sebagai Kepala Divisi Ekonomi dan Usaha di Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz mendapatkan tugas untuk sedikit memberikan gambaran tentang salah satu jurusan yang ada di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika anak-anakku masuk ke Madrasah Aliyah, maka sebagaimana anak-anakku ketahui, di sana ada 3 rumpun pilihan. Ada rumpun IPA, kemudian ada rumpun IPS, dan ada rumpun program keagamaan. Nah, rumpun IPS, ilmu pengetahuan sosial, sesuai dengan namanya, yaitu sosial, society, berarti rumpun ini mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan, ya, society. Nah, dilihat dari segi mapelnya, ada 3 mapel utama di rumpun IPS ini. Yang pertama sosiologi, yang kedua itu ekonomi, dan yang ketiga geografi. Di sosiologi nanti anak-anakku akan belajar tentang bagaimana masyarakat itu terbentuk. Ya, mereka membentuk kelompok, membentuk organisasi, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bekerja sama. Tentu di dalamnya ada konflik-konflik, ada persaingan, ada permusuhan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mereka melakukan rekonsiliasi. Kemudian di ilmu ekonomi, anak-anakku di sana akan belajar tentang bagaimana perekonomian suatu negara, ya. Bagaimana mengelola keuangan suatu negara. Ada APBN, ada APBD. Kemudian juga dari mana sisi-sisi pendapatan negara, ada pajaknya, pengelolaan keuangannya, fiskalnya. Nah, kemudian juga akan belajar tentang bagaimana perdagangan, kewirausahaan, baik dalam skala nasional maupun
internasional. Sedangkan untuk geografi itu mempelajari tentang alam, bagaimana melihat iklim, cuaca, kemudian mapping perkotaan, wilayah, ya regional, juga struktur yang ada di masyarakatnya. Nah, terus selanjutnya bagaimana kelanjutan anak-anakku jika ingin kuliah, ya? Kalau latar belakangnya itu rumpun sosial. Nah, anak-anakku ada banyak pilihan kalau anak-anakku nanti akan melanjutkan studi dari latar belakang IPS. Mungkin anak-anakku tahu ya ada fakultas hukum, ya, di sana ada sisi misalkan kehakimannya, kejaksaannya, penuntutannya, itu semuanya backgroundnya itu dari ilmu sosial. Ekonomi ini sudah jelas, ya. Ada manajemen, ada akuntansi, kemudian juga ada studi pembangunan, ada perpajakan, ada fiskal, pengelolaan anggaran, dan lain-lain. Kemudian juga mungkin anak-anakku senang untuk berdiplomasi, ya. Pernah mendengar ada jurusan hubungan internasional. Itu juga rumpunnya itu dari ilmu pengetahuan sosial. Ada komunikasi, kemudian ada juga kebudayaan, ada pariwisata, banyaklah insya Allah. Nah, kemudian Ustadz juga ingin menekankan bahwa yang namanya jurusan, sekali lagi, itu tidak terkait dengan mana yang lebih baik, tetapi apa yang lebih sesuai, ya, dengan kapasitas kita, kemudian apa yang nyambung, yang inline dengan apa yang akan kita cita-citakan ke depan, gitu, ya. Kemudian juga ada image yang kurang baik, gitu ya, seolah-olah kalau masuk jurusan IPS itu santuy. Anak-anakku, tidak ada ilmu pengetahuan apapun itu yang didapat dengan cara yang santuy. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan, semua butuh kesungguhan untuk mendapatkannya. Nah, kemudian jelas semua ilmu pengetahuan itu memiliki manfaat. Nah, harapan Ustaz sebenarnya adalah anak-anakku ketika menentukan pilihan, ya, untuk masuk ke jurusan tertentu, yakinkan bahwa itu sesuai dengan apa yang anak-anakku cita-citakan ke depannya. Bukan karena gengsi, bukan karena keren-kerenan, atau yang lainnya. Insya Allah, barangkali cukup sedikit gambaran tentang rumpun IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.